Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Satu game lagi kawan dari Title Tuesday. Sebelum besok kita akan mulai mengcover turnamen video Women Grand Prix leg kedua di Munich, Jerman kawan. Dan jelasnya detail mengenai turnamen ini barulah besok kita coba jelaskan detail-detailnya kawan. Sementara kita fokus dulu ke Title Tuesday. Ada game yang cukup bagus kawan. Kebetulan juga game ini dimainkan oleh Daniel Dubois. Yang di kolom komentar kemarin ada yang merequest permainan Daniel Dubois lagi. Cuma ingin melihat Dubois melawan bot kawan atau engine. Game-game seperti itu sulit kawan untuk mendapatkan data permainannya. Tapi admin pernah video lama kawan mengulas permainan Daniel Dubois melawan robot. Bisa kalian cek di playlist Dubois atau nanti di akhir video saya sertakan linknya kawan, tinggal kalian klik saja. Dubois di Title Tuesday Blitz kemarin lusa di sesi kedua berada di posisi yang kurang bagus kawan. Sebetulnya Dubois sebelum babak ke-10 posisinya lumayan kawan, berada di posisi kedua. Tapi di babak ke-10 dia tersandung oleh Magnus Carlsen, kemudian di babak terakhirnya kesandung lagi oleh juara Daniel Bogdan kawan. Berada di posisi ke-14. Ada Daniel Dubois di sesi akhir ini. Nanti permainan Daniel Dubois ini saya pilih di babak ini tadi kawan, di babak ke-6 melawan Steven Sick dan melawan Edin Bakort di babak ke-8. Langsung saja kawan kita ke papan permainannya, di mana saya dahulukan babak 8 saja melawan Grandmaster asal Prancis Edin Bakort. Permainannya cukup bagus kawan dengan ide permainan Sicilia Defense oleh Daniel Dubois. Kuda F3, pion E6 Sicilia Prancis kawan, dan pion D4 seperti biasa baku hantam seperti ini, kuda F6, kuda J3, kuda C6, dan di sini kita temui permainan Sicilia Taimanov. Kebanyakan di posisi ini kawan, di game-game terdahulu pilihan manusia ini adalah kuda D ini bergerak ke petak B5 untuk melakukan aksi di sini kawan. Dan balasan utamanya adalah pion D6. Setelah itu gajah F4 kawan. Pressure pion yang di sini pion E5 yang paling banyak direspon oleh hitam. Tapi kalau menurut Stockfish kawan, pada posisi ini pilihan yang kuat bagi putih, bisa langsung melakukan pertukaran atau pion A3 kontrol petak B4 dari aksi pin-pinan yang bisa dilakukan oleh hitam. Inilah yang dipilih oleh Edin Bakort, pertukaran kuda pukul kuda C6 terlebih dahulu. Diambil balik oleh pion B, dan sekarang pion E5 didorong kawan untuk ancam kuda. Kuda bergerak ke pusat menantang pertukaran, ditolak. Kalian melakukan pertukaran, ya tak ada masalah. Salah satu rekomendasi dari engine memilih kudanya lompat ke petak E4 untuk menghindari potensi tekanan dengan gajah ataupun dengan kuda ini kawan. Mencoba beraksi juga di petak D6, Dubois melangkah menteri C7, perkuat petak D6-nya atau incar petak E5. Pion F4 dimainkan dan Dubois menggeser bentengnya langsung mengisi lajur semi terbuka di lajur B. Dan di sini di game-game terdahulu kebanyakan putih melanjutkan pengembangan gajah ke D3 untuk menyegerakan agar bisa rokade di posisi ini kawan, atau juga bermain dengan pion C4, pion A3 banyak juga dimainkan oleh putih untuk melanjutkan langkahnya. Stockfish menyarankan pion C4 paling kuat. Nomor 2 pilihannya adalah pion A3 ini untuk menghentikan potensi gajah kawan bergerak ke petak B4 sebelum memainkan pion C4. Tapi Edin Bakort memilih langsung saja bermain dengan pion C4. Dubois ada kesempatan dengan gajah B4-nya terlebih dahulu skat. Dan di sini kawan, raja bergerak ke petak E2 maju. Sedikit lebih baik, Stockfish menyarankan bergerak ke petak gelap F2 kawan. Inilah langkah terbaik versi Stockfish. Kalau seumpama diblokade dengan kuda, dengan gajah, kuda bisa mendapatkan pion yang ada di petak F4 kawan. Itulah kenapa di sini posisi gajah tetap menjaga pion, tidak mencoba blokade di petak D2 dengan kuda ataupun dengan gajahnya, memilih raja bergerak ke petak E2 dan dilanjut dengan langkah rokade oleh Daniel Dubois. Langkah engine, langkah terbaik kawan, mengorbankan kudanya. Pengorbanan diterima, pion ambil kuda D5, atau pilihan nomor 2-nya adalah pion A3 kawan. Terlebih dahulu memilih dengan langkah pion ambil kuda D5, pion C ambil balik pion hitam D5, ancam kuda kawan, kuda ke G5, Dubois mendorong pion F6-nya, pion E pukul pion F6, dan Stockfish menyarankan sedikit lebih baik mengambilnya menggunakan pion G, tapi Dubois ingin bentengnya ini segera aktif kawan di lajur F, pukul balik pion dengan benteng. Dan mulai mengaktifkan menteri ke petak D3,
kalian harus berhati-hati kawan. Posisi menteri raja berada satu diagonal. Jika ada kesempatan, gajah ini siap menusuk menteri dan raja kalian. Tapi untuk sementara waktu, langkah menteri ke D3 ini merupakan salah satu langkah terbaik selain dengan pion A3 kawan untuk mengusir gajah. Gajah ini juga berbahaya. Menteri D3 terlebih dahulu oleh Edwin Barcott dan sekarang benteng F5 untuk blokade ancaman di sini kawan. Dan pada posisi ini seperti yang saya sebut tadi, menteri raja berada di satu diagonal. Sudah saatnya menteri atau raja ini menghindar kawan, bergeser, tidak lagi satu diagonal. Terutama raja ini digeser ke petak D1 merupakan pilihan terbaik, atau usir gajah dengan pion A3. Tapi memilih langkah yang sangat natural kawan, ingin membuka diagonal terang bagi menterinya untuk melakukan aksi di petak H7, tapi pion ini adalah langkah blunder. Sekarang giliran kalian. Apakah kalian dengar suara teng-teng pedagang es yang lagi jalan? Oke, kembali lagi ke papan kawan. Sekarang giliran kalian melangkah untuk bisa memanfaatkan langkah blunder pion G4 kawan. Oke, seperti biasa, pause video ini untuk beberapa detik. Coba temukan langkah terbaik bagi hitam untuk memanfaatkan blunder pion G4 kawan. Hitung-hitungannya nanti bisa mendapatkan satu perwira, bisa mendapatkan menteri, atau bahkan skakmat kawan. Paling jelek mendapatkan perwira, paling bagus skakmat, ya tengah-tengahnya dapat menteri. Oke, apakah sudah ketemu kawan langkah terbaik dari Dani Dubov? Apakah kalian berpikir kuda ini disikat oleh benteng oleh Dubov? Ya, ini pilihan Dubov kawan, benteng sikat kuda G5. Dan pilihan terbaik bagi putih membiarkan benteng ini kawan, biar lari saja, merelakan kuda agar tidak kena skakmat atau menterinya tidak jatuh kawan. Sebaiknya raja bergeser ke petak D1 atau kemana lah, pokoknya raja menteri ini tidak berada di satu diagonal. Tapi putih memilih untuk mendapatkan benteng hitam, dan ini dimanfaatkan Dubov melakukan serangan dengan gajah A6-nya, membuat langkah pengorbanan kawan. Lagi-lagi, jika kalian ingin selamat, raja agak lama permainan agar tidak kena skakmat, relakan buah ini kawan. Menteri ini direlakan saja, terserah mau bergerak kemana raja, asal raja selamat. Tapi memilih ambil gajah kawan. Pengorbanan-pengorbanan Dubov diterima begitu saja, tapi efeknya skakmat 5 langkah tak terhentikan. Menteri C2 lanjut Dubov skak. Kalau di blokade ya simpel disikat kawan. Di sini raja bergerak ke F3. Kalau ke petak gelap maka gajah C5 skak. Raja tidak punya banyak petak kawan. Di sini kalau bergerak ke petak F4 disusul dengan langkah menteri bergerak ke petak F2 skak. Raja ke sini dan disusul dengan langkah ya menteri D4 skak mat kawan. Kembali lagi ke langkah aslinya, memilih ke petak F3 terlebih dahulu, menteri E4 skak, raja G3. Kalau bergerak ke sini sama saja kawan, nanti ada gajah E1 skak kawan. Dan di posisi ini setelah gajah E1, Edwin Barcott menyerah karena satu langkah berikutnya hanya tersisa satu petak kawan dan ditutup dengan langkah menteri F3 skak mat. Itulah tadi pengorbanan-pengorbanan Dani Dubov kawan yang diterima begitu saja setelah putih melakukan blunder dengan langkah pion G4-nya tadi kawan. Setelah benteng mencoba blokade akses menteri putih hajar petak H7-nya, di sini dengan sangat natural bermain dengan pion G4 untuk mengusir benteng. Dubov sikat kuda tadi kawan dan disusul langkah-langkah berikutnya kena skakmat juga. Putih di langkah ke-21 jika dilanjutkan kawan ya skakmat di sini. Oke, game berikutnya kawan di babak kelima bertemu dengan Grandmaster asal Amerika Serikat Stephen Z. Di sini Dani Dubov pegang putih mengawali dengan pion D4, pion E6, kuda F3, pion F5 berubah ke bentuk Dutch defense kawan sekarang, dan variasi serangan Viajento dari Dani Dubov. Sangat suka kawan variasi Viajento, terutama gajah terang saat pegang putih. Dani Dubov bermain dengan Catalan ataupun King's Indian Attack. Dubov seringkali senang bermain dengan variasi Viajento. Kuda F6, gajah G2, pion D5. Dengan mendorong dua pion lajur F dan di lajur D ini terlihat kontrol hitam pada peta E4 sudah sangat kuat kawan. Tapi juga sisi yang lain, putih juga punya kesempatan outpost peta E5 kawan. Sama-sama mempunyai outpost yang bagus bagi kuda masing-masing. Hitam mempunyai kelemahan peta gelap peta E5. Rokade oleh Dubov, gajah D6 langsung kawan, kontrol peta E5 agar tidak diduduki kuda. Kalau kuda bergerak mungkin langsung disikat ataupun nanti melanjutkan pengembangan
pion C5 terlebih dahulu. Kuda ini bergerak ke peta C6 untuk perkuat peta E5 ini. Kuda B berkembang ke D2, lanjut Dubov ingin menggantikan posisi kudanya nanti kawan. Kalau sampai lompat ke peta E5 akan digantikan posisi saudaranya nanti. Rokade oleh Steven dan dibalas dengan pion B3, pion B6, berencana Viajento kedua pemain kawan, dan Dubov melanjutkan dengan kuda E5. Di sini pion C5 dibalas Dubov dengan pion C4, pion C pukul pion D4 diambil balik oleh gajah, dan menteri bergerak ke peta E7 sebelum melanjutkan pengembangan kudanya ke peta C6 ataupun berkembang ke peta D7. Sedikit lebih baik kawan kalau kalian berusaha mengembangkan perwira-perwira minor kalian sebelum mengeluarkan perwira mayor. Ya, berkembang ke peta D7 bisa, walaupun menteri ke peta E7 juga tadi bagus menurut Stockfish kawan, atau sikat kuda yang cukup mengganggu ini. Memilih menterinya ke peta E7, benteng C1, kuda A6, dan di sini pion C pukul pion D5 diambil balik menggunakan kuda. Memukul balik menggunakan kuda, menggunakan pion, menggunakan gajah, sedikit perbedaannya kawan. Memang terlihat kalau kita ambil menggunakan pion di sini, kita mempunyai kelemahan pion terpisah kawan, dan juga diagonal ini akan terblokade oleh pionnya sendiri. Biasanya lawan akan blokade pion ini agar tidak mempunyai ruang didorong dan diagonal terang akan tertutup kawan. Pertahanan raja dengan konstruksi pion semacam ini akan tetap solid. Itulah kenapa kawan dipilih kuda untuk ambil balik pion ini dengan opsi tidak mempunyai pion terpisah ataupun juga dengan opsi agar diagonal terang nanti masih bisa dibuka kembali. Dan Dubov melangkahkan kuda D ke C4, gajah ke C5 menantang pertukaran, ditolak dengan pion E3, benteng FD8, menteri menghindar dari ekstrian benteng kawan, dan di sini hitam memulai pertukaran gajah gelap diambil balik menggunakan pion E. Langkah paksaan termasuk kawan, dan putih mempunyai pion terpisah. Terlihat hitam sudah sukses untuk membuat kelemahan putih di peta D4 ini kawan. Dan di sini melangkah kuda mundur kembali ke F6. Tantang pertukaran gajah terang, discover pada pion D4 kawan. Di sini ditolak oleh Dubov dengan langkah kuda ke peta C6 untuk memaksa gajah sikat kuda kawan. Karena posisi kuda ancam menteri, ancam benteng, melindungi pion D4. Dan langkah paksaan gajah sikat kuda C6, hitam sudah tidak mempunyai lagi kekuatan gajah terang kawan, dan benteng C8, gajah dipertahankan dengan cara kuda ambil pion B6. Discover juga pada kuda A6 kawan, di sini gajah juga terlindungi oleh benteng, pion ambil kuda, menteri ambil kuda A6, lanjut Dubov. Menteri bergeser ke D6, gajah mundur ke F3, dan benteng pukul benteng di sini diambil balik oleh Dubov dengan bentengnya. Menteri ambil pion D4, langkah blunder. Sama dengan idenya Fabiano Caruana melawan Magnus Carlsen tadi kawan. Posisi menteri, posisi bentengnya berada di satu lajur kawan. Peta terang dikawal oleh gajah dan ini dimanfaatkan oleh Dubov. Tadi langkah terbaik bagi hitam di posisi ini, kuda ini bergerak ke peta E4 kawan. Tapi blunder dipilih oleh hitam, ambil pion D4. Dimanfaatkan Dubov benteng D1, dan kita temui permainan seperti ini kawan. Diambil balik oleh gajah, diambil balik oleh benteng. Di sini Dubov tersisa hanya menteri, melawan kuda plus benteng tentu tidak seimbang lagi kawan. Kuda D5 pertahankan pionnya, tapi setelah menteri bergerak ke peta E2 ini, Steven Zirk menyerah di langkah ke-27. Ancaman pada benteng, ancaman pada pion kawan. Benteng bergeser, pion jatuh, dan jika tidak ingin kena skakmat, raja bergeser ke peta F8. Pion ini juga jatuh di langkah berikutnya kawan, dengan ancaman pada peta H7. Kalau raja bergeser melindungi pionnya di sini, ya di langkah berikutnya benteng ini bisa jatuh kawan. Karena ancaman skakmat dan posisi benteng terancam, lebih baik di sini ya kuda ini yang blokade ancaman sekaligus melindungi pion di sini kawan. Tapi lagi-lagi posisi benteng, posisi pion ini cukup lemah kawan. Menteri akan bergerak ke peta E5, ancam benteng, dan seterusnya. Terserah kalian melanjutkannya seperti apa, terserah kalian. Pasti kalian lebih mudah mengobrak-abrik buah hitam yang hanya tersisa buah ini saja kawan. 5 plus raja cukup seorang menteri mengobrak-abrik pertahanan hitam. Itulah kawan permainan Dubov di sesi kedua Title Tuesday Blitz Januari tanggal 31 kemarin lusa. Dua game yang cukup bagus kawan diperagakan oleh Daniel Dubov, memanfaatkan kelengahan blunder-blunder lawannya tadi.
Semoga permainan dari dan Little Bob tadi bisa menghibur kalian kawan, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.